Ya, halo teman-teman. Iya, ketemu lagi bersama ID Farm. Kali ini saya mau update uh, setting layout hidroponik saya di teras rumah. Nah, sebelumnya saya sudah panen selada ya. Nah, cuma ini ada sisa sedikit seladanya. Kemudian saya di sini menanam daun bawang. Daun bawang ada 4 ya. Ini sudah berumur kurang lebih sekitar 11 hari ya. Nah, ini daun bawangnya. Ini ya. Cuma karena saya belum memakai plastik UV, jadi saya masih pakai plastik biasa ya, plastik biasa. Nah, ini jadinya terbakar ya, ada yang terbakar ya, karena terlalu panas. Dan di sini juga saya menanam sawi putih. Ini sawi putih yang bonggol ya, yang bukan pakcoy atau caisim, tapi sawi putih yang bonggol. Ini kurang lebih sudah berumur hampir sama ya, sekitar 10 atau 11 hari. Karena saya nanamnya menyemainya bareng dengan daun bawang. Oke, ini sawi putih. Kemudian di sini ada kangkung. Nah, kangkung ini saya tanam 6 lubang ya. 6 lubang. Nah, ini ada perbedaannya nih guys. Jadi yang tengah ini saya sudah tanam duluan ya. Ini kurang lebih sekitar berumur 15 hari ya. Kalau nggak salah 15 hari. Dan ini baru berumur sekitar 7 hari. Ini 7 hari. Ini cepat sekali nih kangkung nih guys. Kangkungnya cepat sekali. Kangkung ini cepat sekali ya dia ya. Nah, ini kangkung cepat sekali dia ya tumbuhnya. Kemudian, nah di sini sisanya selada. Selada ada 4 lubang. Oke. Jadi ini settingan meja layout hidroponik saya di teras rumah ya. Nah, ini kalau kelihatan dari jauh seperti ini. Ya, masih yang terakhir ya, setting yang terakhir. Sebelumnya saya sudah panen seladanya. Oke. Saya ingin menjelaskan mengenai yang kangkung ya. Jadi saya di sini melakukan uji coba. Untuk yang kangkung ini saya coba tanam per rokul itu terpisah ya. Sekitar bukan terpisah, tapi dalam satu rokul itu ada 5 bibit ya. Cuma pertumbuhannya ini sangat lambat yang lain karena kemungkinan dia terlalu sering kena sinar matahari, jadi kurang cepat ya tumbuhnya yang lain. Biasanya ini ntar kalau yang ini udah mulai rimbun, nah ini baru yang lain menyusul, biasanya seperti itu. Nah, ini yang saya tanam 5 bibit per rokul. Nah, kemudian saya mencoba menanam. Nah, ini kalau bisa dilihat, ini tanpa rokul. Jadi
Nah itu. Jadi di dalam netpot saya sebar aja bibitnya. Ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20 bibit ya. Tanpa rockwool ya. Nah, ini yang ini juga sama. Nah, yang ini juga sama. Ini sama. Jadi pertumbuhannya itu lebih merata ya kalau yang dalam satu lubang itu banyak dibandingkan dengan yang terpisah. Jadi ada jarak terlalu renggang seperti ini. Nah, ini lebih lambat ya. Lebih lambat. Nah, ini saya menyemainya langsung di bawah sinar matahari ini ya. Di dalam instalasi ini. Jadi saya nggak menyemainya nggak ditutup plastik hitam, tapi langsung di bawah instalasi ini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, perbedaannya sangat kelihatan ya. Jadi lebih cepat tumbuhnya karena kemungkinan itu ketika yang lain tumbuh, nah itu dia langsung terhalang sinar matahari, jadi nggak terlalu panas. Jadi bibit yang lain itu bisa lebih cepat tumbuhnya, gitu ya. Dan kalaupun saya semai di dalam rumah, itu dia cenderung itu lebih lambat ya, semainya lebih lambat. Karena ini bibit yang saya gunakan ini bibit yang standar ya, bukan yang unggul. Seperti itu. Jadi terasa sekali perbedaannya ya. Nah, jadi kalau saya boleh saran berdasarkan uji coba ini, saya sarankan untuk menyemai langsung di dalam netpot dengan jumlah yang banyak ya, agar yang lain bisa segera tumbuh secara cepat dibandingkan dengan yang satuan seperti ini. Jadi 5 bibit tapi renggang-renggang jaraknya, seperti itu. Dan untuk untuk hama ya, ini karena saya taruh di bawah instalasi ya, jadi nggak langsung sinar matahari. Saya lihat hamanya tidak tampak ya, jadi tidak terserang hama. Mudah-mudahan sih jangan sampai terserang hama, karena seperti video saya yang sebelumnya itu saya tanam di instalasi pipa ya. Pipa itu dia di teras di atas, jadi langsung kena sinar matahari. Nah, itu langsung terserang hama kutu kebul ya, untuk kangkung ya, biasanya hama kutu kebul. Kalian bisa lihat video saya di link di atas ya, itu video saya yang menampilkan video tentang hama kangkung ya, hama kutu kebul di kangkung yang saya tanam di teras rumah, seperti itu. Nah, itu kalau langsung di bawah sinar matahari kemungkinan hamanya lebih cepat. Nah, ini sampai saat ini sih belum ada indikasi terserang hama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk menanam kangkung saya sarankan maupun itu memakai rockwool atau langsung ke netpot. Tapi yang saya tahu, saya lihat banyak juga di YouTube lain, para sahabat-sahabat petani hidroponik, mereka langsung menanam kangkung di dalam netpot atau tanpa menggunakan rockwool dan dengan jumlah yang banyak. Nah, kalau yang ini saya kasih 15
sampai 20 bibit ya. 15 sampai 20 bibit dalam satu lubang. Sampai saat ini sih hasilnya memuaskan ya. Oke, itu aja teman-teman. Jika kalian suka video ini, berikan like, subscribe, dan kalian bisa melihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya atau yang lainnya mengenai hidroponik. Oke, dukung saya, subscribe di channel ID Farm. Terima kasih.